Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat kembali bertemu bertatap muka dalam forum. Ya, insya Allah forum ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalamnya dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita pula diberi keistiqomahan oleh Allah untuk menuntut ilmu ini hingga akhir hayat kita. Oke, bismillah. Halo? Ya, suaranya masuk? Bagus, Ya, bagus. ya. Bagus suaranya ya? Bagus. Masuk ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita pun diberi keistiqomahan untuk selalu dapat menuntut ilmu ini. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita angkat pada pagi ini yaitu tema yang sangat menarik sekali, yaitu kiamat dan tanda-tandanya. Nah, sebelum saya masuk pembahasan lebih dalam, akhir-akhir ini kita sering menjumpai atau mendengar atau mungkin kita menyaksikan ada sekelompok ustadz atau mungkin sekelompok orang baik itu di tanah air kita ataupun di luar seperti di Malaysia, di Brunei, di Eropa, mereka membahas kiamat itu sudah dekat. Kiamat sudah menandakan bahwa kiamat itu sudah melihatkan tanda-tandanya. Bahkan Dajjal itu hampir saja keluar. Imam Mahdi itu sudah lahir dan sekarang sudah berada di kota Mekah. Kemudian terjadi gempa. Dan itu terus disampaikan kepada kita. Dan ketika saya tanya ke beberapa teman, memang mereka sangat terpengaruh sekali. Sehingga ada sebagian orang yang mereka tak semangat lagi untuk bekerja. Mereka itu bahkan, Ustadz, karena saya kemarin mendengarkan tausiah tentang kiamat, maka harta saya ini semua saya jual. Saya tak mau lagi tinggal di perkotaan. Saya mau tinggal di pelosok agar terhindar atau tidak terkena yang namanya fitnah Dajjal. Karena memang dunia ini sudah sangat karut marut dan sudah sangat tidak baik. Islam di berbagai tempat. Maka tanda-tanda kiamat ini sudah sangat jelas sekali. Dan yang disebutkan itu bukan tanda kiamat kecil pula. Yaitu tanda-tanda kiamat besar. Munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, Nabi Isa, dan seterusnya. Nah, mungkin Bapak Ibu pun merasakan demikian. Muncul pertanyaan, apakah benar demikian Ustaz? Apakah kiamat itu dapat kita ketahui? Apakah kiamat itu diberi informasi oleh Allah kepada manusia? Maka dalam hal ini kita akan membahas kiamat itu dibagi kepada dua. Yang pertama disebut dengan kiamat kecil. Suaranya kok kecil ya Ustaz? Yang kedua disebut dengan kiamat besar. Ya, masuk suaranya, Bu? Masuk. Yang tapi pertama kecil, disebut dengan Di Kemanggisan jelas Ustadz, Jakarta Barat jelas. Oke, baik. Berarti sinyalnya berarti ya. Baik, yang pertama disebut dengan kiamat kecil, yang kedua disebut dengan kiamat besar. Oke, Ustaz Anam, silakan dilanjutkan slide kita. Nah, kiamat
kiamat itu dalam bahasa Arab disebut dengan as-sa'ah. As-sa'ah. Dalilnya dulu, Ustaz. Yang pertama, as-sa'ah. Nah, dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman tentang kiamat itu memang sudah disebutkan. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Qul innama ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Mereka menanyakan. Mereka ini siapa? Yaitu orang-orang kafir musyrik yang berada di kota Mekah. Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang kiamat. Yang mana kiamat adalah as-sa'ah. As-sa'ah secara bahasa itu artinya adalah waktu atau jam. Jam maknanya waktu. Secara istilah as-sa'ah adalah kiamat. Tentang kiamat. Kapan terjadinya? Itu ditanya kepada Nabi Muhammad. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka yang bertanya tentang kapan terjadinya kiamat itu, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Hanya ada pada Allah, Rabbi. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Quran Surat Al-A'raf 187. Ulama tafsir menjelaskan makna ayat ini bahwa kiamat itu tidak ada yang tahu. Siapapun makhluk di dunia ini, walaupun Nabi Muhammad SAW Nabi yang terdekat dengan Rasulullah, walaupun malakun muqarrabun, malaikat yang terdekat sekalipun kepada Rasulullah, mereka tidak diberitahu oleh Allah. Karena kiamat itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada yang mengatakan ke depan misalnya kiamat akan terjadi 2022. Karena sebelumnya sudah beberapa kali kiamat terjadi pada 1999 kata Mama Loren dahulu. Saya masih ingat betul itu Bapak Ibu. Pada hari pada pada jam 9 tanggal 9 bulan 9 1999 kata Mama Loren akan terjadi kiamat. Banyak orang yang percaya. Kenapa mereka bisa percaya? Kurangnya ilmu pengetahuan tentang hari kiamat. Kurangnya pengetahuan mereka tentang Al-Quran. Kurangnya pengetahuan tentang hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Kemudian ternyata tidak hanya sampai di situ. 2012 akan terjadi kiamat. Dah sebagian besar orang-orang yang awam tadi, yang tak mengerti dengan ilmu tentang kiamat ini, mereka pun percaya. Nah, kalau ada ke depan lagi terjadi hal yang serupa, maka katakan kepada mereka, Qul innama ilmuha. Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu, artinya pengetahuan tentang kiamat itu, inda Rabbi. Ilmunya itu ada pada Tuhanku. La yujalliha. Tak ada seorang pun yang diberitahu. Liwaqtiha illahu. Kecuali dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ayat ini dapat kita tarik kesimpulan. Apapun pendapat orang tentang kiamat ke depan, yaitu tentang waktu terjadinya kiamat itu, jangan pernah percaya. Nah, ini sudah saya kunci, karena sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah percaya. Waktunya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sudah saya kunci Bapak Ibu. Jelas sampai di sini ya? Ini menguatkan keimanan kita. Apapun nanti yang berlaku, orang yang dari mana-mana pun mereka mengaku, sorbannya besar, kemudian dia katakan alim, tapi dia mengatakan kiamat sudah dekat, jangan percaya. Oke, baik, itu yang pertama. Dalil hadis
Hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika para sahabat dengan Rasulullah duduk-duduk di sebuah majlis dalam sebuah masjid di Masjid Nabawi. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah. Yang ditanyakan ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama tentang apa itu Islam? Jawablah oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua ditanya tentang apa itu iman? Dijawab lagi oleh Rasulullah. Yang ketiga, apa itu ihsan? Man huwal Islam? Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamil shalah wa ita'iz zakah. Apa itu iman? Mahwal iman? Iman adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa di khairi wa syarri. Kemudian yang ketiga, apa itu ihsan? An ta'budullah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, pasti Allah akan melihatmu. Yang keempat, qala mati sa'ah. Kapan sa'ah? Kapan terjadinya kiamat? Nah, sampai di sini Rasul terdiam. Kata Rasulullah, qala al-mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya itu tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kata beliau, saya ini tak tahu. Engkau ini yang bertanya, engkau lebih tahu. Karena saya tak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya kiamat. Tapi tunggu dulu kata Rasul. Tunggu dulu kata Rasul. Sa'ukhbiruka an asyratiha. Aku akan kabarkan kepadamu tanda-tandanya. Ini yang kita bahas tadi. Kiamat dan tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Nah, dalam hadis ini sebutkan idza waladatil ummatu rabbaha wa in tatawala ru'atal ibil al-buhmu fil bunyan fil khamsi la ya'lamuhunna illallah thumma talan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innallaha indahu ilmus sa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi aku akan terangkan tanda-tandanya, yaitu jika seorang budak telah melahirkan tuannya. Budak melahirkan tuannya. Ada ulama yang mengatakan budak melahirkan tuannya ini adalah seorang pembantu melahirkan anak majikannya, yaitu dia melahirkan anak tuan rumahnya. Itu ada mengatakan demikian. Karena dulu budak itu hidupnya terserah tuannya. Mau dibunuh, mau disiksa, dan apapun. Tapi ada juga yang sampai budaknya itu melahirkan anak tuannya. Kemudian kata Rasulullah berikutnya, jika seorang budak telah melahirkan tuannya, jika para pengembala unta yang berkulit hitam berlomba-lomba membangun gedung-gedung selama 5 masa. Nah, di Arab itu mereka hanya pengembala unta, Bapak Ibu. Padang pasir, tandus sekali. Tidak ada kehidupan, peradaban yang begitu hebat seperti di negara-negara adidaya, Romawi dan Persia. Tertinggal sekali Saudi Arabia ketika itu. Ya, sekarang sebut dengan Saudi Arabia, dulu Hijaz. Tetapi kata Rasulullah, di sini nanti, di sini di mana? Di mana beliau tinggal sekarang? Ketika beliau mengatakan itu, dia mengatakan, maka orang-orang yang dulunya mengembala unta, maka sekarang besok mereka itu akan berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung pencakar langit yang tidak diketahui lamanya kecuali oleh Allah. 5 masa itu tak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membaca Al-Quran, sungguhnya hanya pada Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Kesimpulan dari hadis ini, yang pertama, bahwa kiamat itu tak ada satupun yang tahu. Yang bertanya di sini adalah malaikat Jibril. Yang kedua, Rasul katakan, karena kiamat tidak ada yang tahu, tapi Allah beritahu kepada saya tanda-tandanya. Tanda-tandanya dalam hadis ini 2. Yang pertama, seorang budak melahirkan tuannya. Yang kedua, orang-orang Arab berlomba-lomba untuk membangun gedung-gedung yang tinggi. Nah, itu dia tanda dalam hadis ini, Bapak Ibu, ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini landasan Al-Qur'annya, kemudian landasan hadisnya. Kemudian kita masuk kepada tanda-tanda kiamat kecil.
Karena kita bagi tadi kepada dua, kiamat besar dan kiamat kecil. Baik, yang pertama tanda-tandanya. Ini hadis yang langsung saya kutip Bapak Ibu. Tidak memberi salam kecuali kepada yang kenal saja. Bapak dengan ibu tak kenal saya. Kalau jumpa kita di Jakarta misalnya, tak tahu, tak begitu akrab. Jumpa dengan seseorang jamaah kita, yang laki-laki, dia tak mau, karena tak kenal. Kalau dia kenal, maka barulah ia mengulurkan tangannya untuk mengucapkan salam. Maka Rasul mengatakan, memberi salam kepada yang dikenal saja. An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis sa'ah ayyusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifat. Dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dari tanda-tanda hari kiamat adalah seseorang memberi salam kepada seseorang dan tidak memberi salam kecuali kepada yang dikenal. Maksudnya tanda-tanda ini adalah tanda-tanda kiamat kecil. Bapak Ibu jumpa dengan orang yang itu berbeda, misalnya berbeda majlis saja. Berbeda majlis, dia katakan tidak perlu duduk di majlis dia. Karena orang ini tidak sama dengan kita. Oke, baik. Jaringannya putus-putus. Apakah seperti itu semuanya? Enggak, Ustaz, jelas kok. Oh, bagus, baik, bagus. ya. Bagus. Nah, tanda yang pertama, enggan memberi salam kepada orang lain. Nah, menariknya Bapak Ibu yang berbahagia, hadis ini diinterpretasi, dijelaskan oleh ulama-ulama kontemporer. Ulama-ulama terkini. Kata mereka, bukan hanya mengucapkan salam mereka enggan, tetapi mereka enggan untuk bermajlis dengan mereka. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabu Al-Mufrad, mereka mengatakan, la yusallimu ala rajul, la yusallimu rajul al-masjid. Seseorang tidak mau salat di masjid illa kecuali masjid yang ia kenal saja. Masjid yang ia kenal maknanya masjid yang dibangun oleh orang-orang yang sepemikiran dengan dia. Ada yang mengatakan demikian Bapak Ibu. Ini riwayat ini dari Ibnu Mas'ud juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dan juga disebutkan oleh Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi. Ciri yang pertama. Ciri yang kedua, baik silakan Ustaz Anam. Ciri yang kedua, tanda-tanda kiamat kecil itu adalah bermegah-megahan membangun masjid. Kira-kira tanda yang pertama tadi sudah berlaku atau belum Bapak Ibu? Kalau sudah berlaku, berarti sudah nampak oleh kita satu dari sekian banyak tanda-tanda kiamat kecil. Tanda kiamat kecil ini sudah saya rangkum dalam kitab saya, dalam buku saya yang saya tulis, Nasihat Berharga di Akhir Zaman. Sudah saya tulis banyak sekali tanda-tandanya. Dalam sesi, dalam kajian kita ini, saya akan bahas 5 saja. Karena mengingat waktu yang begitu pendek. Bahkan kajian akhir zaman ini, saya sampaikan dalam waktu setahun Bapak Ibu. Di masjid, saya sampaikan setiap Senin. Kajian-kajian akhir zaman. Berdasarkan hadis Nabi. Bukan berdasarkan cocokologi. Mencocok-cocokkan tidak. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tak boleh hadis Nabi itu dicocok-cocokkan. Namanya cocokologi. Nah, baik yang kedua. Mempersingkat waktu. Bermegah-megahan membangun masjid. Dari Anas. Riwayat Abu Daud. Dari Anas berkata. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. La taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat tak akan terjadi. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid. Masjid dibangun sedemikian rupa besar. Namun isinya tak begitu banyak. Masjid menjulang tinggi ke langit. Menaranya, biaya pembangunannya sampai
ratusan miliar, di mana-mana masjid besar. Tetapi masjid fungsinya tidak begitu maksimal. Kurang fungsi masjid. Fisiknya yang megah, namun ruhnya lemah. Ruhnya doif, jiddan, lemah sekali. Karena di dalamnya tidak terjadi terjadi dinamika keilmuan yang sehat. Bahkan mohon maaf sekali, satu pengurus masjid dan pengurus masjid yang lainnya, mereka saling berbangga-banggahan. Masjid kami ini lebih besar, masjid kami ini lebih megah. Dan jarang sekali, ya, walaupun ada, ya, tapi tak banyak mereka berbangga-banggahan dengan program yang mereka buat di dalam masjid, Bapak Ibu. Mereka lebih tertarik dengan fisik yang begitu megah. Ada yang mengatakan jam masjid kami ini Ustadz didatangkan dari Prancis. Jamnya besar Bapak Ibu. Berapa harganya Pak? 150 juta. Karpetnya dari mana Pak? Canggih sekali, bagus sekali. Ini karpetnya dari Turki Ustadz. Masya Allah. Ini ukirannya, kaligrafinya. Siapa yang buat ini? Orang profesional yang menulis Ustadz. Yang membuat. Luar biasa. Menaranya, satu menara ini biayanya hampir 800 juta Ustaz. Allahu Akbar. Betul-betul megah Bapak Ibu. Dan kami katakan akan muncul nanti masa itu di mana orang-orang saling berbangga-banggahan dengan masjid yang mereka bangun. Apakah salah membangun masjid? Tidak salah. Bahkan sangat utama sekali orang bangun masjid. Tapi orang bangun masjid itu dengan berbangga-banggahan saja tidak memakmurkan, mereka telah menampakkan di antara sekian tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat kecil. Baik Ustaz, lanjut Ustaz. Berikutnya. Ustaz Anam. Oke, baik. Yang berikutnya, ini berlaku dengan Bapak Ibu. Menjual agama demi gemerlap dunia. Orang sekarang tak peduli lagi Bapak Ibu. Biarlah agama tergadaikan, biar akidah terjualkan. Yang penting dapat kedudukan. Yang penting dapat harta. Yang penting dapat nama. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini sudah jelas Rasul katakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Bersegeralah kalian wahai beramal ketika fitnah datang bagaikan potongan-potongan gelap malam. Potongan-potongan gelap malam. Seperti apa potongan-potongan gelap malam itu? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya mereka sudah beriman dan sorenya mereka sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya mereka beriman, paginya mereka kafir. Gonta-ganti agama itu biasa. Biasa bagi mereka Bapak Ibu. Hari ini saya Muslim, besok saya non-Muslim. Besok saya non-Muslim, hari ini saya Muslim. Yang penting saya dapat harta. Yang penting saya hidup saya senang. Ini sebut dengan fitanan kaqita'il lail muslim. Yaitu fitnah-fitnah itu bagaikan potongan-potongan gelap malam. Potong gelap malam maknanya orang dengan mudah melepaskan agamanya. Tak penting kita ini beragama. Yang penting kita baik. Tak penting kita itu memeluk agama. Yang penting kita ini berbuat baik kepada manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ciri mereka ini kata Rasulullah, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Mereka menjual agama mereka untuk mendapatkan keuntungan dunia. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nampak oleh kita sekarang ini. Ada orang-orang oknum ya. Kita tidak menyalahkan agama Islamnya, tidak. Tapi oknum yang mereka menjadikan agama itu sebagai tawanan. Agama dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Akan terjadi demikian? Maka berdasarkan hadis Nabi. Karena Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang disampaikan Nabi? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Apa-apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW tidaklah melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Nah, ini adalah wahyu yang Allah sampaikan, yang Rasul sampaikan 14 abad yang lalu. Oke, baik. Yang keempat, itu ada Tokopedia, Bapak Ibu. Cara belanja Tokopedia melalui aplikasi. Apa maknanya ya? Maknanya bahwa nanti pasar itu datang kepada kita. Kalau dahulu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi belanja, ya, orang tua kami lebih paham lah. Itu mesti ke pasar kita. Pasar itu bukannya dekat pula, jauh lagi. Itu zaman dahulu. Zaman sekarang, pasar itu sampai ke kita Bapak Ibu. Jaraknya dekat. La taqumus sa'ah. Kiamat tak akan terjadi. Hatta tazharul fitanu. Sehingga fitnah-fitnah itu muncul. Wa yakthurul kazibu. Dan dusta, para pendusta itu merajalela. Wa yataqarabul aswaq. Pasar-pasar mendekat. Wa yataqarabuz zaman. Waktu terasa pendek. Pasar mendekat, waktu terasa pendek. Sekarang kalau kita belanja goreng pisang misalnya Bapak Ibu. Atau belanja apalah namanya. Nasi bungkus, cukup pencet aja. Silakan di aplikasi Lazada. Silakan di aplikasi Tokopedia. Silakan aplikasi. Dulu kalau kita naik Gojek, kita pergi ke pangkalan Gojek. Sekarang Gojek itu datang ke rumah kita. Antar jemput. Dulu ngantar barang kita panggil dulu taksi. Sekarang taksi itu yang datang ke tempat kita. Nah, perkembangan teknologi itu di dalam Islam tidak tercela, tidak. Bahkan Rasul itu mengatakan, silakan kalian untuk mengembangkan diri. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu urusan dunia kalian daripada aku, kata Nabi. Al-Quran pun mengatakan demikian. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai jin dan manusia. Ini stata'u an tangfuzu min aqtaris samawati wal ard. Fangfuzu la tangfuzuna illa bisultan. Tak ada yang tahu. Siapapun boleh menuntut ilmu. Dan silakan menembus langit. Langit tak akan mampu kalau tembus kecuali dengan sultan, dengan ilmu pengetahuan. Ini maknanya kata Fakhruddin Ar-Razi. Silakan manusia itu mengembangkan dirinya untuk memajukan teknologi. Nah, namun perlu diingat, dalam hadis-hadis akhir zaman, kemajuan teknologi itu ternyata pertanda kiamat kecil. Waktu terasa pendek Bapak Ibu. Kalau dulu kita pergi umroh, pergi haji, atau tahun 80-an, itu berbulan-bulan. Naik kapal, sampai setengah tahun baru sampai ke tanah air kembali. Sekarang, berangkat dari Jakarta, naik pesawat di di Soekarno-Hatta sampai ke Saudi Arabia hanya butuh waktu 9 jam. Bahkan balik hari itu pun bisa. Mungkin suatu saat nanti kita bisa sholat zuhur di Indonesia dan sholat asarnya di Mekah. Bisa jadi demikian Bapak Ibu dengan kemajuan teknologi. Maka itu disebut dengan yataqarabuz zaman. Waktu itu dipangkas menjadi pendek. Wa yataqarabul aswaq, pasar itu menjadi dekat. Bapak Ibu, saya pernah coba belanja casing alat komunikasi saya. Saya pencet-pencet di Lazada, rupanya pemesanan itu di Cina, di Tiongkok. Padahal saya di Pekanbaru bisa saya langsung belanja ke Tiongkok. Sampainya lebih kurang 10 hari. Taqarabul aswaq, hanya melalui handphone saja. Inilah tanda-tanda yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Ustaz, silakan slide yang kelima. Tanda yang kelima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tanda-tanda yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut mesti menjadi renungan bagi kita agar apa yang kita alami, apa yang kita lalui menjadi penambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, slide yang berikutnya Ustaz.
Surat 6. Oke, baik. Nah, ini yang kelima. Kita cukup 5 saja tadi Bapak Ibu. Yaitu dunia semakin terbalik. Coba kita lihat. Dari Abu Hurairah berkata, qabla sa'ah sinuna khadda'atun. Sebelum hari kiamat akan datang, sinuna khadda'atun yukadzibu fiha al-shadiq. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Orang jujur didustai. Orang jujur, orang baik itu dianggap pendusta. Sedangkan pendusta dipercaya. Wa yusaddiqu fihal kadzib. Orang jujur dianggap pendusta. Orang baik dianggap jahat. Kemudian orang yang khianat yukhawwinu fihal amin. Orang yang amanah dia khianati, sedangkan pengkhianat diberi amanah. Terbalik Bapak Ibu. Kemudian wayantiqu bihar ruwaibidah. Kemudian para ruwaibidah berkata, bercakap-cakap, berbicara semaunya. Sahabat bertanya, apa itu ruwaibidah ya Rasulullah? Suraid berkata, apa itu tuhai ruwaibidah ya Rasulullah? Rasulullah SAW, ruwaibidah adalah pada tahun tersebut orang yang ruwaibidah akan terlihat, akan melihat. Yanzuru fiha ruwaibidah. Ruwaibidah dalam riwayat ini disebutkan ar-rajulu at-tafihu yantiqu amrul ammah. Seorang laki-laki yang tak memiliki ilmu pengetahuan namun mereka berbicara tentang ilmu pengetahuan. Sebenarnya Bapak Ibu, dia tak ada kapasitas untuk bicara agama. Ini dia ruwaibidah kata Imam Ahmad. Ar-rajulu at-tafih. Rajul seorang laki-laki yang awam. Tapi dia berbicara yang bukan ahlinya. Maka dia seakan-akan menjadi ahli. Dia tak ada basic masalah agama. Tapi dia bicara agama semau. Dia tak ada kapasitas bicara tentang kedokteran. Tapi seakan-akan lebih paham daripada dokter. Komentarnya luar biasa besar. Komentarnya luar biasa banyak. Dia tak ada kapasitas untuk bicara tentang ilmu matematika. Tapi seakan-akan dia sangat pintar ilmu matematika. Dia tak ada kapasitas untuk bicara tentang teknologi. Tapi kalah orang yang belajar teknologi. Ruwaibidah. Tapi sebelum muncul masa-masa itu, orang khianat diberi amanah. Orang amanah dia khianati. Orang jujur didustai. Orang pendusta dianggap jujur. Ketika masa itu datang, maka barulah muncul ruwaibidah ini. Orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, mereka berbicara panjang lebar tentang agama ini. Saya rasa Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, kelima tanda yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini sudah terjadi di tengah-tengah kita. Nah, lantas Ustadz, kalau sudah terjadi, apakah kiamat sudah dekat Ustadz? Nah, ingat. Ini yang disebutkan tadi adalah tanda-tanda kiamat kecil. Bahkan dalam buku yang saya tulis dan juga saya kutip dalam buku-buku yang lain, As-Sa'ah yang berjudul Hari Kiamat, lebih kurang 56 tanda-tanda kiamat kecil ditulis dalam buku tersebut. Dalam buku saya tulis hanya 40 saja. Karena setiap buku itu macam-macam. Ada yang nulisnya 15, ada yang nulisnya 20, ada yang nulisnya 50, ada yang nulisnya 110. Seperti Syekh Al-Arifi menulis itu 115 tanda-tanda kiamat kecil. Banyak sekali tanda-tandanya. Maka kita hanya bahas 5 saja. Nah, dengan 5 ini mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan Ustaz. Slide yang berikutnya. Nah, barulah kemudian kita masuk ke tanda-tanda kiamat besar. Baik. Tanda-tanda kiamat besar ini disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ya.
Ya. Sambil menunggu slide dari Ustaz Anam. Nah, dari Huzaifah ibnu Asid al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW bersabda, innaha, yaitu sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda. Yang dimaksud kiamat di sini adalah kiamat besar, Bapak Ibu ya. Kiamat kecil sudah kita bahas, jadi banyak sekali tandanya. Nah, setelah selesai berakhir tanda-tanda kiamat kecil itu semuanya, atau sebagian besarnya, barulah disusul dengan munculnya tanda kiamat besar. Innaha, sesungguhnya, lantakuma, itu as-sa'ah. Tak akan terjadi kiamat itu sebelum kalian melihat 10 tanda. Nah, ini 10 tanda nih Bapak Ibu. Asyra ayatin. Yang pertama, fazakara dukhon. Lalu beliau menyebut tentang asap. Asap yang terjadi, asap yang timbul sedemikian rupa besarnya, sedemikian rupa dahsyatnya, sehingga dapat menutup matahari. Dahsyat asap. Dajjal, munculnya Dajjal. Wadabbah, dan binatang melata yang dapat berbicara. Hewan-hewan dapat berbicara. Sekarang kan belum ada lagi hewan-hewan yang dapat berbicara. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Wa nuzul Isa ibni Maryam, turunnya Nabi Isa ibni Maryam dari langit kedua. Wa Ya'juj wa Ma'juj, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa salasata khusufin, terjadi 3 kali gempa. Khusufin, khusfun bil masyriq, gempa di timur. Wa khusfun bil maghrib, gempa di barat. Wa khusfun bi jaziratil Arab, dan gempa terjadi di jazirah Arab. Wa akhiru zalika narun, yang terakhir adalah api takhruju minal Yaman, keluar dari Yaman. Tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang menggiring manusia kepada tempat berkumpul mereka, yaitu mahsyar. Hadis ini saya jelaskan secara singkat saja Bapak Ibu, karena pembahasannya sangat panjang sekali. Yang pertama, munculnya adalah kiamat besar ini munculnya asap. Yang kedua, muncul Dajjal. Yang ketiga, muncul hewan melata yang dapat berbicara. Yang keempat, terbit matahari dari barat. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, kedelapan, kesembilan, terjadi gempa di barat, gempa di timur, dan gempa di Jazirah Arab. Yang terakhir, yang ke-10, keluar api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat berkumpul mereka. Imam Mahdi di mana, Ustaz? Nah, Imam Mahdi tak disebutkan di sini. Karena Imam Mahdi itu termasuk tanda-tanda kiamat kecil. Sebelum Dajjal itu muncul, Imam Mahdi akan muncul terlebih dahulu. Imam Mahdi akan menciptakan sistem keamanan bagi umat seluruh dunia selama 7 masa. Yang mana sebelumnya, sebelum Imam Mahdi ini muncul, akan ada tanda-tanda atau kehidupan dunia ini akan sangat kacau balau. Selama 7 masa, manusia hidup dalam keadaan karut-marut yang sangat-sangat sulit sekali kehidupan saat itu. Datang Imam Mahdi untuk menciptakan sistem yang mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Setelah Imam Mahdi diutus atau muncul, barulah Dajjal diutus kembali, dikeluarkan lagi, muncul lagi untuk memerangi Imam Mahdi. Maka berperanglah mereka, akhirnya Imam Mahdi kalah. Kemudian sesudah itu, setelah Imam Mahdi kalah, diturunkanlah oleh Allah SWT Nabi Isa. Yang mana Nabi Isa ikut berperang bersama Imam Mahdi memerangi Dajjal. Dajjal yang ketika itu lari ke Palestina dan mereka menyiapkan pasukan yang begitu dahsyat untuk memerangi Nabi Isa, kemudian Imam Mahdi dan kaum muslimin yang ikut dalam barisan kaum muslimin ketika itu. Kemudian karena Allah takdirkan Nabi Isa yang dapat membunuh Dajjal, matilah Dajjal itu di sebuah tempat yang disebut dengan Babul Lut, pintu Lut di Palestina.
Dan pintu Lut itu ada sekarang Bapak Ibu. Sesudah itu baru Allah utus Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian baru diutus hewan melata yang dapat berbicara dan terjadi gempa di timur, di barat dan di Jazirah Arab. Yang sesudah itu terjadilah matahari terbit dari barat. Sesudah matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi, maka tobat tidak diterima lagi. Dan manusia yang hidup ketika itu hanya orang-orang kafir saja. Kemudian barulah terjadi kiamat dan manusia pun digiring ke padang mahsyar. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini ya, kita sebutkan saja secara umum ya. Karena kalau dibahas memang saya membahas tentang kiamat besar ini setahun Bapak Ibu. Mulai dari kiamat kecil dengan tanda-tandanya, kemudian kiamat besar itu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu siapa namanya, kemudian siapa orang tuanya, di mana diutus, di mana muncul, berapa orang yang membaiat, umur berapa dia dibaiat, di mana dia meninggal, di mana dia berperang, itu lengkap semua dalilnya. Dan juga itu sudah saya tulis dalam buku saya, Kiamat dan Hari Berbangkit. Kemudian setelah Imam Mahdi itu muncul Dajjal, siapa Dajjal, di mana Dajjal, bahkan disebutkan juga tanda-tanda kemunculan Dajjal. Pengikut Dajjal. Di mana matinya Dajjal, sebutkan semua di situ. Kemudian Nabi Isa, di mana Nabi Isa sekarang? Dan di mana Nabi Isa turun? Dan di mana Nabi Isa akan berperang bersama Dajjal, bersama memerangi Dajjal. Kemudian baru itu Ya'juj dan Ma'juj, makhluk yang begitu banyak jumlahnya, apa yang tampak oleh mereka itu hangus, binasa oleh mereka. Kemudian muncul hewan melata yang memberi stempel kepada manusia, ini muslim, ini kafir, ini muslim, ini kafir, dan mengabarkan perkara-perkara gaib kepada umat manusia. Lalu kemudian terbit matahari dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, pintu taubat sudah ditutup. Lalu ketika itu tak ada lagi orang yang beriman kepada Allah, dan ditiuplah sangkakala, mati manusia semuanya. Sangkakala yang kedua, bangkit orang dari kubur, dan muncul api dari Yaman yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Api yang di Yaman ini pun sekarang ada. Nah, saya sudah tanya teman saya yang kuliah di Yaman, memang di sini nanti api itu akan muncul dan akan menggiring manusia ke bumi mahsyar. Kira-kira begitu Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang ditanyakan ya, dan juga saya mohon maaf, mungkin pembahasan tanda-tanda kiamat besar ini tak begitu detail. Ya, kalau mau pembahasan detail, ini sesungguhnya ada pembahasan khusus. Bahkan kalau kita kaji tentang pembahasan tanda kiamat besar ini, 12 pertemuan pun mungkin belum tentu selesai Bapak Ibu. Karena memang pembahasan sangat luas sekali. Maka di sini saya hanya membahas secara umum saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ustaz Khairul Anam. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Silakan disampaikan. Assalamualaikum Ustadz Wandi. Ya, silakan. Waalaikumsalam ya Bunda. Tuh. Ustadz Wandi, bertanya sedikit aja, mohon penjelasan yang api dari Yaman itu maksudnya apa bentuknya? Apa terjadi kebakaran besar atau bencana alam atau apa ya Ustadz? Baik. Karena ini adalah perkara perkara gaib ya Bapak ya, Bunda ya. Maka saya akan bahas, saya akan kutip hadis langsung. Bentar, saya cari hadisnya. Karena kebetulan alhamdulillah ini memang sudah saya. Api mengumpulkan dan mengiring Zaifah ibnu Asid. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar api dari Hadramaut. Namanya Hadramaut. Hadramaut itu di mana? Di Yaman ya, ya Ustaz Anam ya. Ya. Akan keluar, ya Ustaz, dia di Yaman Ustaz. Ya. Ya, akan keluar api dari Hadramaut atau dari arah Hadramaut sebelum datang hari kiamat yang akan mengumpulkan manusia. Para sahabat bertanya,
wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan untuk kami? Rasulullah berkata, itu satu hadis. Dalam hadis yang lain, Rasul katakan, api akan muncul dari Yaman, itu maknanya, kata ulama hadis, adalah terjadi peperangan yang dahsyat ketika itu. Peperangan yang dahsyat, yang mana menyebabkan kobaran api di mana-mana. Jadi bukan berbentuk kebakaran, yang saya dapat pembahasan tentang api di Yaman ini, tetapi terjadi peperangan. Nah, pertanyaannya, kenapa terjadi peperangan? Dalam satu pembahasan tentang akhir zaman ini, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan Al-Malhamatu Al-Kubra. Armageddon kalau bahasa orang Kristennya, bahasa baratnya. Armageddon atau Al-Malhamatu Al-Kubra itu adalah perang besar, yang mana perang ini dipimpin oleh Dajjal, orang kafir, orang Islam dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi, dan di situ perang itu sangat-sangat dahsyat sekali. Perang ini terjadi di Timur Tengah. Ini bukan prediksi saya ya Bapak Ibu ya. Ini hadis Nabi. Hadis tentang akhir zaman. Kalau prediksi, nah itu bisa didukun saya nanti. Ini bukan prediksi. Tapi perang di akhir zaman itu terjadi di Syam. Maka kata Nabi tadi, apa yang mesti kami lakukan wahai Rasulullah, kata sahabat. Mestilah kalian memperhatikan negeri Syam. Negeri Syam nanti tempat berperang itu Bapak Ibu. Di akhir zaman. Kapan itu Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Nabi hanya sampaikan di akhir zaman nanti perang terbesar itu terjadi di sana. Bukan di Pekanbaru, bukan di Jakarta. Tapi di sana. Nah, api yang dimaksud itu bukan kebakaran, tetapi akibat dari peperangan yang begitu dahsyat. Saya baca juga Bapak Ibu, kalau ada perang pertama, perang kedua, dan ada perang ketiga yang lebih dahsyat nanti, kata Einstein, ini Einstein itu orang tak beriman ini, maka nanti akan terjadi perang keempat, yang mana perang keempat itu bumi ini hangus. Orang menciptakan senjata yang begitu dahsyat, begitu hebat, begitu kuat. Ketika mereka ledakkan, itu dapat menghancurkan bumi. Nah itu orang yang tak beragama berpikir seperti itu. Tapi kita mungkin saja boleh berpikir demikian. Tapi dalam hadis disebutkan oleh baginda Rasulullah, perang itu nanti perang besar yang disebut dengan Al-Malhamatu Al-Kubra atau Armageddon dalam bahasa orang agama Kristennya. Dan perang itu akan menghanguskan banyak tempat di muka bumi ini. Wallahu a'lam. Ya. Ustadz, apakah semua umat manusia akan mengalami itu? Saya pernah dengar ya kalau kaum muslimin itu akan dimatikan dengan kabut dukhon itu ya Ustadz. Apakah itu mengalami bertemu dengan Dajjal juga atau? Nah, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Ya. Mana yang lebih dahulu? Dukhon dulu atau Dajjal dulu? Itu pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu, dari 5 atau 60 buku tentang akhir zaman yang sudah saya kumpulkan dan sudah saya telaah, ya, dari 5 sampai 60, saya punya semua bukunya itu. Dari 5 sampai 60 buku yang berbicara tentang akhir zaman, kiamat kecil, kiamat besar, hanya 2 buku saja yang menceritakan dukhon itu terjadi terlebih dahulu sebelum munculnya Dajjal. Hanya 2 saja. Yaitu buku Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, Ensiklopedia Akhir Zaman, yang selalu dibaca oleh Ustaz Zulkifli Muhammad Ali dan yang selalu dibaca oleh Ustaz Ahmad Baikuni dan Ustaz Alfian Tanjung ya. Saya lupa, kalau lupa saya tolong diluruskan. Setelah saya amati pengajian 2 Ustaz ini, referensi mereka adalah Muhammad Ahmad Mubayyad. Ya, satu lagi saya lupa nama kitabnya. Memang dalam 2 kitab ini diceritakan dukhon dulu terjadi. Tetapi dari sekian banyak kitab yang berbicara tentang akhir zaman, misalnya Ahmad Maher Sufi misalnya, tak mengatakan dukhon itu terjadi terlebih dahulu. Yang terjadi terlebih dahulu adalah perang
Karena susunannya Bapak Ibu saya sebut ya. Kiamat kecil sudah terjadi dengan tanda-tandanya. Kemudian sudah itu muncul Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi muncul Nabi Isa. Setelah Nabi Isa muncul Dajjal. Setelah muncul Dajjal muncul Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj terjadi 3 kali gempa. Jadi asap melata. Kemudian api mengumpulkan manusia. Kemudian terjadi kiamat. Nah, 10 inilah yang dari sekian kitab itu, sekian buku itu saya dapatkan. Maka ulama-ulama yang mengatakan duhon terjadi lebih awal itu hanya 2 saja. Sementara ulama yang mengatakan Mahdi itu datang terlebih dahulu, duhon itu yang ke-7, itu mayoritas. Maka dari kesimpulannya, saya berkeyakinan umat Islam yang hidup ketika itu akan ikut berperang bersama Imam Mahdi, baru kemudian duhon itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu, Bu. Berarti seluruh umat manusia akan mengalami bertemu Imam Mahdi, Nabi Isa gitu ya. Bahkan Dajjal gitu ya, Ustaz? Iya, yang hidup akhir zaman ya. Iya. Ya, baik. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya. Silakan. Saya pernah mendapatkan materi mengenai ini. Saya juga dulu bingung juga ya dengan kondisi penjelasan mengenai kiamat ini. Dulu saya berpikir bahwa kiamat ini akan terjadi yang bumi digoncangkan, gunung-gunung diperjalankan, laut kemudian itu sebelum manusia masih merasakan itu gitu ya, sebelum dibangkitkan, sebelum ditiup sangkakala yang kedua. Ya, saya dapat materi ini bahwa pada saat sebelum kiamat Allah akan mengirimkan angin dingin dari Syam dan Yaman yang akan mencabut nyawa manusia yang beriman. Baik. Kemudian tidak ada tersisa kecuali manusia-manusia yang sejelek-jelek manusia, berarti yang tidak beriman. Baik. Kemudian tanda-tanda besarnya tanah yang gempa itu yang di 3 lokasi, Timur, Barat, dan Jazirah Arab. Kemudian muncul api di Yaman, itu akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak beriman. Kalau yang beriman sudah meninggal. Kemudian ada di hadis Tirmizi juga, pada saat ada api dari Yaman dikumpulkan manusia di Syam gitu ya. Ada yang pakai kendaraan, ada yang berjalan kaki, ada yang diseret dengan wajah-wajah mereka. Nah, kemudian juga setelah itu baru ada sangkakala yang pertama yang akan mematikan semua. Ini juga perlu konfirmasi dari Ustadz, apakah seperti itu gitu ya. Tiup sangkakala yang pertama meninggal semua, mati, yang tadi tidak beriman, kemudian ditiup lagi sangkakala kedua, setelah meninggal semua ditiup sangkakala kedua, hidup lagi dari alam kubur. Yang tadi mati itu termasuk orang beriman dan orang kafir. Ada yang tumbuh dari tulang ekor manusia itu, Ustaz, yang sudah lama-lama. Ini adalah kebangkitan. Jadi kebangkitan, nah setelah kebangkitan ini terjadilah kejadian-kejadian dahsyat yang bumi digoncangkan, manusia seperti laron, berlarian, berhamburan, kecuali memang gunung-gunung diperjalankan gitu ya. Tapi orang yang beriman akan diberikan tidak seperti ketakutannya orang yang kafir gitu pada saat itu. Orang kafir sangat takut, orang beriman itu tidak seperti itu, takut juga tapi tidak ditimpa rasa takut karena kedahsyatan hari kiamat itu gitu ya. Tapi mereka disambut malaikat
yang berkata itulah hari yang dijanjikan untuk kalian di Al-Anbiya 103 gitu Ustaz. Nah, Baik. jadi saya juga baru setelah itu di Al-Hasyr ya, pengumpulan di padang mahsyar gitu ya, di mana matahari yang semua berkumpul. Nah, seperti itu Ustadz yang saya dapat. Jadi tadinya saya itu berpikir bahwa bumi digoncangkan itu pada saat sebelum sangkakala ditiup, tapi ternyata ini saya dapat dari Ustadz apa namanya, lupa saya Ustadznya. Itu ternyata bumi bergoncang itu setelah sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya gitu Ustaz. Baik. Mohon ininya tanggapan Ustaz. Baik. Memang pembahasan akhir zaman atau kiamat ini pembahasan yang sangat unik ya Pak ya. Sangat menarik dikaji. Oke, baik. Berbicara akhir zaman berarti berbicara dalil Pak. Kenapa saya katakan demikian? Karena akhir zaman atau kiamat itu kan perkara gaib ya. Yang gaib ini tentu akal kita tak bisa menerka-nerka. Kan begitu ya. Berarti kita kembali kepada dalil. Perkara gaib mesti kembali kepada dalil. Nah, apa yang Bapak sebutkan tadi ya, lebih kurang 80% sesuai dengan bacaan saya. Bacaan saya dari referensi buku tentang akhir zaman dan kiamat itu 60-an buku. Sesuai dengan bacaan saya. Ada beberapa poin saja mungkin yang susunannya, karena susunan ini, susunan terjadinya kiamat itu, redaksi hadis Nabi itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan asap dulu terjadi. Ini yang menjadi referensi. Mohon maaf saya sebut saja Ustadz akhir zaman sekarang ini yang mengatakan demikian. Karena mengambil hadis ya apa namanya asap yang terjadi terlebih dahulu. Nah, namun setelah saya komparasikan dari sekian kitab itu, sekian buku-buku itu, mereka para ulama menyusun terjadi kiamat itu seperti ini. Nah, saya bacakan Pak ya. Yang pertama tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi disebutkan nama dan silsilah, tempat lahir, ciri-ciri fisik, tanda dan kemunculan, umur dibaiat dan seterusnya. Kemudian yang kedua, setelah Imam Mahdi muncul, baru muncul Dajjal. Dajjal disebutkan pengertian Dajjal, sifat fisik Dajjal, kemudian tanda-tanda kemunculan Dajjal, kemudian fitnah kejadian besar, tempat meninggalnya Dajjal, pengikut Dajjal, celah berlindung dari Dajjal. Setelah Dajjal turun, berperanglah manusia tadi. Turun Nabi Isa. Nabi Isa membantu Imam Mahdi. Nah, Nabi Isa itu turun di Suriah. Nama tempatnya Manaratul Baydha, menara putih. Sekarang masih ada menara itu. Hadisnya jelas menyebutkan demikian. Nah, turun di sana, nanti langsung ke Palestina dan memimpin salat di Masjid Al-Aqsa. Berperang dengan Dajjal, Dajjal pun mati. Oke. Setelah habis fase Dajjal, orang-orang kafir itu sudah sebagian besarnya sudah insaf. Kecuali beberapa orang saja lagi, orang Yahudi. Kemudian barulah diutus oleh Allah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini kerjanya membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan di mana-mana. Ya'juj dan Ma'juj ini manusia atau bukan manusia? Para ulama mengatakan mereka adalah manusia dari keturunan Bani Adam. Seperti apa manusianya? Apakah seperti kita ini? Nabi tak sebutkan secara rinci. Maka ulama pun tawakuf di situ, vakum. Tak tahu seperti apa manusianya. Tapi yang jelas mereka itu adalah keturunan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian setelah fase Ya'juj dan Ma'juj ini berakhir, terjadilah 3 kali gempa. Gempa di timur, gempa di barat, dan gempa di Jazirah Arab. Setelah terjadi gempa, menimbulkan asap yang begitu banyak, maka muncullah asap dukhon, asap yang tebal. Asap yang tebal ini disebutkan oleh para ulama lebih kurang 40 tahun.
Nah, kita sudah hidup masih hidup ketika itu ya? Wallahu alam. Mungkin kita nggak jumpa, Pak. Kemudian berikutnya dabbah, hewan melata. Hewan melata yang memberi stempel nanti adalah hewan melata ini. Hewan melata yang bisa berbicara. Maka disebut di sini stempel untuk orang kafir. Ini stempel orang beriman, hidungnya ya. ini stempel orang kafir. Stempel orang beriman, stempel orang kafir. Sesudah stempel, matilah hewan melata ini dan manusia sudah ditandai ini A beriman, ini B tak beriman, C beriman. Semua sudah diberi tanda. Baru angin yang mencabut nyawa orang beriman. Jadi angin tadi memilih stempel orang beriman. Orang beriman dicabut di situ. Maka meninggallah, wafatlah semua orang beriman. Yang tersisa adalah orang-orang yang tidak beriman. Kemudian terbit matahari dari barat. Terbit matahari dari barat, tertutup pintu taubat. Yang tersisa ketika itu adalah orang-orang tidak beriman. Maka tak ada lagi orang mengumandangkan azan. Karena Bapak Ibu, kalau masih ada orang yang iqamah, yang sholat, yang mengucapkan Allahu Akbar, kiamat tak akan terjadi. Kiamat yang sesungguhnya, kiamat besar. Karena hadis mengatakan demikian. Kalau masih ada orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kiamat tak akan terjadi. Bumi ini tak akan dihancurkan. Nah, dihancurkan bumi itu setelah di dunia ini yang tinggal hanya orang-orang kafir saja. Maka tertutup pintu taubat. Masa hidup setelah matahari terbit dari barat itu lebih kurang 200 tahun. Terbit matahari dari barat, masa hidup lebih kurang 200 tahun. Kemudian baru api mengumpulkan manusia dan menggiring manusia ke negeri Syam. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada yang naik kendaraan, ada yang berjalan kaki. Karena bumi ini sudah tinggal sedikit, Pak. Sudah hancur di mana-mana. Kemudian ada beberapa tempat saja yang tak hancur, maka manusia pun tinggal di sana. Yang digiring ke sana itu hanya orang-orang kafir saja lagi yang tidak beriman. Maka ditiuplah sangkakala pertama. Di sangkakala pertama mati semua yang di muka bumi ini. Kemudian sesudah itu ditiup sangkakala kedua, hiduplah bangkitlah orang yang ada di dalam kubur tadi. Maka manusia pun bangkit dari kuburnya mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Manusia dibangkitkan dari tulang ekor. Itu betul, Pak. Kullu ibni Adam ya'kuluhu turab. Setiap manusia itu akan dimakan oleh tanah. Illa ajbal zanabi, kecuali tulang ekor. Fiha rukiba, fiha khuliqa wa fima rukiba. Dari situ dulu manusia diciptakan, dari situ pula nanti manusia akan dibangkitkan. Maka keajaiban tulang ekor inilah yang dipertahankan, yang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan nanti ketika manusia itu bangkit, tulang ekor itu tumbuh seperti biji, tumbuh disiram air, kemudian tumbuhlah manusia itu dengan wujudnya masing-masing. Maka saat itu terjadilah hari berbangkit. Dan masuk fase berbangkitnya. Nah, fase berbangkit itu ada yang disebut dengan keajaiban tulang ekor. Bangkit berdasarkan amal perbuatan. Kemudian sebab-sebab pengingkaran hari berbangkit dan bantahannya, dan seterusnya. Ini sudah masuk proses hari kebangkitan. Bangkitnya manusia itu beragam dan bermacam-macam sesuai dengan amal yang dilakukan semasa hidupnya. Nah, itu yang saya tahu, yang saya teliti dari sekian kitab, sekian buku tentang akhir zaman dan hari berbangkit. Mungkin selebihnya bacaan saya mungkin belum sampai, mungkin gitu, Pak. Ya, sama Ustaz. Alhamdulillah. Ya, apa yang Bapak sampaikan tadi 80% itu sama seperti yang saya baca. Iya. Cuman Pak yang jadi problem itu adalah yang sekarang ini ada orang-orang yang sudah memastikan Dajjal itu sudah turun. Itu tak boleh. Imam Mahdi itu sudah diutus. Itu tak boleh kita katakan demikian. Karena tak ada satupun yang tahu kapan, di mana Imam Mahdi itu akan diutus. Waktunya nggak tahu kita. Umurnya disebutkan oleh Nabi, tapi riwayatnya ada 4, Pak. Ada mengatakan pas umur 50 tahun, 53 tahun, 56 tahun, dan ada mengatakan 63 tahun. Jadi riwayatnya itu banyak. Nah, tentu ini ada hikmahnya. Kalaulah nanti tahu Imam Mahdi itu di mana munculnya dan dari keluarga mana,
maka sudah pasti orang-orang Yahudi, orang-orang non-Muslim itu sudah menyiapkan untuk menangkap Imam Mahdi. Ini rahasia Allah, manusia tak akan ada yang tahu. Nah, itu yang tak boleh, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ya. Makasih Ustaz. Baik. Nanti kalau Bapak mau nanti boleh silakan nanti beli buku saya ya, tentang kiamat dan hari berbangkit. Itu saya bahas semua di situ. Oke, baik. Ada lagi? Boleh di-share dong bukunya Ustadz Wandi. Ntar ya Bunda ya. Kita akan cetak nanti buku ini. Insyaallah nanti kalau sudah cetak akan saya kabari. Nah, baik, ada lagi? Keenam. Ya. Sudah? Oke, baik. Mungkin sudah selesai, Zat. Oke. Terima kasih Ustadz Wandi atas ilmunya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Menarik sekali ya. Insya Allah kita belum puas, jadi selalu untuk mencari-cari terus kabar tentang hari kiamat ini. Baik. Kalau bisa Ustadz, ini karena materi tentang kiamat itu sudah saya tulis, khusus membahas kiamat saja. Supaya jemaah kita ini ada wawasan atau ada penyeimbang. Ada penyeimbang tentang perkara Dajjal, Imam Mahdi, Nabi Isa, kemudian kiamat kecil dan kiamat besar. Kalau memang jamaah ini ada keinginan untuk membuat kajian spesial akhir zaman, nanti akan saya siapkan materi ini. Karena memang sudah saya susun materi kiamat kecil itu apa saja yang akan berlaku, kemudian kiamat besar seperti apa prosesnya, urutannya, ya sesuai pemahaman mayoritas para ulama. Kalau memang ada keinginan demikian untuk mengkaji akhir zaman, insya Allah nanti bisa saya siapkan materinya. Mungkin kira-kira begitu. Iya boleh Ustadz, setuju. Ya, Iya, setuju. Setuju. Ibu Neneng ikut. Saya daftar duluan. Iya. Saya daftar duluan. Alhamdulillah. Baik, mari kita tutup majelis mulia ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.